warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, semua jamaah di sekitar Tarekat Siddiqiyah. Pada malam ini saya hanya menyampaikan maklumatul ilahiyah, maklumatur rububiyah yang bunyinya wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini ada di dalam surat Ibrahim. Ayat inilah yang disebut maklumatul ilahiyah atau maklumatur rububiyah atau maklumatul haq. Awal kalimat wa iz artinya dan ingatlah. Wa iz dan ingatlah. Perintah ingat. Dalam kata ingat ini, perintah itu ditujukan kepada manusia yang telah diberi daya ingat, daya akal, daya pikir, daya rasa. Tidak ditujukan kepada orang yang belum diberi daya ingat, daya pikir, daya akal.
Karena tidak mungkin orang yang tidak diberi nikmat daya akal pikir itu diperintah ingat. Jadi yang diperintah ingat orang yang telah berusia balik, telah diberi daya akal pikir, rasa ingat dan kemampuan bersadar. Itu wa'idh. 2. Perintah. Wa'idh, perintah ingat itu ada 3 nilainya. Perintah nilai wajib, perintah nilai sunnah, perintah nilai mubah. Dan perintah wa'idh ini perintah nilai wajib, bukan sunnat, bukan mubah. Dari mana kita tahu perintah itu wajib? Karena di situ ada janji syukur ditambah. Tapi kalau tidak mensyukuri akan diazab. Disitulah kita tahu bahwa nilainya perintah itu perintah wajib. Ini supaya dimengerti isinya kalimat 2. Ingat-ingat tentang apa? Ingat ta'azzara rabbukum. Ta'azzana maklumat. Ta'azzana azan. Rabbukum azannya Tuhanmu. Maklumat Tuhanmu. Pemberitahuan Tuhanmu. Jadi azan itu pemberitahuan. Upamanya orang azan sholat zuhur, memberitahuan menegakkan sholat zuhur telah tiba, atau azan asar. Dan ini azannya Rabbukum, ta'azzana Rabbukum, azanna Tuhanmu. Maka dinamakan maklumatur rububiyah, maklumatul ilahiyah, maklumatul haq, maklumatur rahman, maklumatur rahim. Jadi ta'adzannya pemberitahuan, pengumuman, proklamasian. Itu artinya ta'adzan, azan. Rabbukum, Tuhanmu. Apakah isinya maklumat Tuhan? Isinya itu syukur. La in syakartum, jika kamu syukur, janjinya Allah, la azidannakum, pasti aku tambahkan kepadamu. Masalah aku tambahkan ini luas sekali keterangannya. Di sini tidak perlu saya sampaikan la azidannakum. Termasuk yang pokok kerida aku.
dan ridha Allah lebih mulia, lebih afdal, lebih besar dari segala tingkatan surga. Wa ridwanu minallahi akbar, dan itulah yang dinamakan fauzul azim. La in syakartum la azidannakum. Ini namanya isinya maklumatul ilahi. Isi kedua, wala in kafartum, dan jika kamu mengkufuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, inna sesungguhnya azabi siksaku la syadid, amat keras. Jadi kita ingat kepada nikmat dan ingat kepada syukur, itu adalah wajib, bukan sunat, bukan mubah, tapi wajib. Itulah yang perlu saya sampaikan. Kemudian syukur itu tersusun dari 3 huruf, shin, kaf, ro, dan rahasianya 3 titik di atas huruf sin. Syukur. Syukur unsur pertama, syukur dalam lesan, membaca alhamdulillah, satu itu. Unsur syukur kedua, unsur dalam hati, menimbulkan kegembiraan, menerima macam-macam nikmat dari Allah. Itu syukur dalam lesan, syukur dalam hati. Syukur yang ketiga, unsur syukur ketiga, syukur dalam hal, syukur dalam perbuatan. Kalau tidak unsur syukur, 3 titik, titik lesan, titik hati, titik perbuatan, barulah itu dinamakan syukur yang sejati, syukur yang sempurna, bukan syukur rekayasa, bukan syukur pura-pura, hanya membaca alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Itu dawuh Allah, la in syakartum. Tidak cukup syukur dalam lesan alhamdulillah. Tidak cukup syukur dalam hati, gembira, senang. Tidak cukup unsur dalam hal. Jadi harus manunggal 3 titik syukur. Syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur bil arkani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sebagai warga Tarekat Siddiqiyah, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia telah diberi nikmat besar, nikmat agung oleh Allah Ta'ala. Bukan nikmat biasa, nikmat, tapi nikmat yang bersifat agung.
nikmat yang bersifat agung dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Satu, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia setelah bangsa Indonesia mengalami kepedihan penjajahan lamanya 434 tahun. Kita ini pernah dijajah oleh penjajah asing lamanya 434 tahun, terhitung dari tahun 1915. 115 itu sejak Portugis sampai 45 Jepang, dan 6 bangsa yang telah menjajah kita selama dalam kurun waktu 430. Bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Belanda, bangsa Jepang, bangsa Perancis. Jadi 6 bangsa telah menjajah negeri kita dalam kurun waktu 430. Nah, itulah nikmat agung yang pertama, yang banyak tidak diingat-ingat, tidak diingat oleh bangsa kita. Yang lama 6 bangsa itu jajah adalah bangsa Belanda. Itu tidak diingat-ingat. Kalau Jepang hanya 3 tahun setengah. Dan nikmat agung yang kedua yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada bangsa kita, nikmat berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berselang berturut-turut tanggal 17 Agustus 45 nikmat kemerdekaan turun diberikan kepada bangsa Indonesia. Kemudian itu hari Jumat lagi. Kemudian hari Sabtu Pahing setelah merdeka, Jumat Sabtu sekitar jam 12 berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum tanggal 18 Republik belum ada. Nah, itulah nikmat agung yang kedua. Siapakah yang mendirikan negara ini? Itu nanti penjelasan lengkap dalam pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia
dalam bukunya lengkap. Dan kita ini wajib mensyukuri dua nikmat agung itu. Ini yang pertama kita sampaikan, wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Kedua, warga Tarekat Siddiqiyah pada saat ini, pada abad ini, telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala yang saya namakan nikmat penonjolan. Yang nikmat penonjolan ini tidak banyak diberikan kepada organisasi lainnya Tarekat Siddiqiyah. Tidak diberi penonjolan. Hanya warga Siddiqiyah, warga organisasi Siddiqiyah yang saat ini diberi nikmat penonjolan. Dan nikmat penonjolan kesadaran ini wajib kita syukuri. Satu contoh saja. Seluruh Indonesia tiap-tiap tanggal 17 Agustus mengadakan peringatan, artinya memperbarui ingatan turunnya nikmat agung kemerdekaan Indonesia. Itu biasa. Bentuk syukurnya ada yang nanggap macam-macam tanggapan, baris-baris perlombaan, biayanya seluruh Indonesia sangat banyak. Itu biasa. Tapi warga Tarekat Siddiqiyah diberi nikmat penonjolan luar biasa dari itu. Di mana luar biasanya? Pertama, rakyat Indonesia 1 tahun mensyukuri, bukan memperingati, mensyukuri nikmat agung kemerdekaan 2 kali. Pertama, tanggal 17 Agustus. Nomor 2, tanggal 9 Ramadan. Nah, ini penonjolan pertama. Kalau tanggal 17 umum, tapi belum tentu tanggal 9 Ramadan memperingatinya. Hanya warga Tarekat Siddiqiyah. Ini penonjolan pertama. Mengadakan doa, mengadakan sedekah, dan mengadakan lain-lain. Tanggal 9 Ramadan.
Lainnya organisasi jika tidak ada. Ini penonjolan. Namanya nikmat penonjolan kesadaran. Kalau lainnya seluruh Indonesia hanya bulan Masihi, bukan bulan Ramadan. Boleh diperiksa di mana-mana. 9 Ramadan tidak ada selain warga Torekot. Penonjolan kedua, seluruh Indonesia termasuk pemerintahnya sendiri sampai saat ini hanya baris-baris tanggapan perlombaan. Tidak ada santunan, itu tidak ada. Nah, tapi penonjolan nikmat yang diberikan kepada warga Torekot Siddiqiyah, sujud syukur sudah dilakukan. Santunan nasional seluruh Indonesia, urunan uang bukan untuk nanggap, bukan untuk hura-hura, tapi untuk membuat sedekah rumah paling layak dihuni yang selama ini sudah mereka lebih 70 tahun masih banyak yang menempati rumah yang tidak layak. Padahal kanan kiri sudah rumah banyak bagus-bagus, tetapi tidak jadi perhatian. Tapi warga Torekot Siddiqiyah diberi penonjolan sedekah bersifat nasional, bukan parsial tapi nasional, sampai membangun rumah dalam tahun ini saja lebih dari 80 rumah layak huni. Ada yang nilainya 100 juta, ada yang nilainya 50 juta. Ini seluruh Indonesia menurut kemampuan. Manakah organisasi lain yang diberi nikmat penonjolan? Tidak ada. Termasuk pemerintah pun tidak ada. Biaya begitu banyak hanya untuk nanggap 3 hari saja, bekasnya sudah tidak ada dan tidak bisa nikmati. Tapi kalau berupa rumah, inilah kenikmatan abadi. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Nah, ini penonjolan, namanya nikmat penonjolan yang wajib kita syukuri. Dan semangatnya, coba yang nomor 3, sekarang ini dunia ditimpa oleh musibah corona. Di dalam musibah corona ini tidak surut kesadaran warga Torekot Siddiqiyah, sampai tidak surut mengumpulkan harta benda untuk sedekah nasional berupa rumah layak huni dipersembahkan oleh warga Torekot Siddiqiyah kepada bangsanya yang belum pernah menikmati rumah yang layak dihuni. Ini penonjolan mana ada?
seperti ini hanya warga Torekot Siddiqiyah. Musibah corona tidak bisa menghalang-halangi semangatnya warga Torekot Siddiqiyah. Buktikan mursyidnya sendiri sakit hampir 1 tahun pun tidak jadi penghalang semangatnya warga Torekot Siddiqiyah untuk bersedekah, untuk bersyukur kepada nikmat kemerdekaan dan nikmat berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana semangatnya dibuktikan sedang di tengah-tengah musibah corona membangun pesantren hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Warga Siddiqiyah laki-laki perempuan berbondong-bondong menuju ke Pelabuhan Ratu. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, dan lain-lain. Mulai bulan Rajab sampai sekarang pun tidak pernah berhenti membangun, mengucuri sedekahnya untuk mensyukuri kemerdekaan. Semuanya itu untuk Indonesia Raya, bukan untuk parsial, bukan untuk pribadi, untuk Indonesia Raya semua. Ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan harta bendanya, dan macam-macam. Baik pun kaum ibunya maupun suaminya, ada yang masak di sana, dan macam-macam. Semangatnya tidak akan kendur, dan ini namanya nikmat penonjolan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dianugerahi oleh Allah, tidak mungkin semangatnya sedekah, semangatnya syukur kepada Indonesia Raya, tidak mungkin. Siddiqiyah ini mempunyai pintu gerbang. Pintu gerbang Siddiqiyah 8 kesanggupan. Semua yang ingin masuk ke Siddiqiyah harus melalui pintu gerbangnya, yaitu 8 kesanggupan. Di 8 kesanggupan itu ada sanggup bakti kepada negara. Nah, ingat, negara. Kalau negara abadi, kalau pemerintahan gonta-ganti. Di situ kata-kata bakti kepada negara. Dan ada lagi cinta kepada tanah air Indonesia. Coba ingat, membuat susunan saja sulitnya bukan main. Lambangnya Torekot Siddiqiyah adalah pohon thayyibah, kasajadatin thayyibatin di lambang. Itu diambilkan dari surat Ibrahim. Kemudian disaksikan
disaksikan oleh kitab Tanwirul Qulub dan disaksikan oleh kitab Ensiklopedi jilid 5 yang diterbitkan oleh PT Ikhtiar Van Hoven Jakarta, bahwa satu-satunya negara di dunia ini jadi pusat tempat tumbuh hidup suburnya terkasih hanya Indonesia. Hanya, tidak ada negara lain sekarang. Pusatnya hanya di sini. Mengapa sampai tumbuh subur? Karena negara Indonesia ini satu negara thayyibah, dan lambangnya Thariqah Siddiqiyah lambang pohon thayyibah, kasajaratin thayyibah. Thayyibah itu artinya baik yang meliputi hasanun, jamilun, birrun, zakiyun. Itu kebaikan yang meliputi itu disebut thayyibah, lawannya khabisah. Mengapa Indonesia ini kok dinamakan negara yang thayyibah? Yang ditanam di sini thayyibah, buminya bumi thayyibah. Keterangan thayyibah makna Indonesia luas, lebih dari 40 macam thayyibah di Indonesia ini. Letaknya thayyibah, iklimnya thayyibah, bentuknya thayyibah, kekayaan yang di dalam lautnya thayyibah, kekayaan yang di dalam buminya thayyibah, penduduknya thayyibah. Kenapa penduduknya yang beragama? Orang yang beragama itu apapun agamanya namanya penduduk yang thayyibah, karena pusat segala agama itu adalah iman. Pusatnya agama apapun sentralnya iman. Itu namanya thayyibah. Orang yang tidak beriman kepada yang akarya jagat ini namanya bukan orang thayyibah. Negaranya pun thayyibah. Kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kitab thayyibah, kitab suci negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bukan kitab suci agama. Ingat, jangan sampai salah paham. Kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu karya agung, karya putra Indonesia, karyanya 9 tokoh pahlawan Indonesia. Satu, siapa? 9 orang yang menciptakan karya agung kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Di sini saya tidak menerangkan mengapa dikatakan kitab suci. Masalah itu luas. Itu nanti dalam pelajaran pesantren Jati di negara akan diterangkan.
masalah sucinya. Suci dari apa? Luar. Di sini perlu saya sampaikan 9 pahlawan nasional yang menciptakan kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, pahlawan proklamator I.R. Soekarno. Itu juga pahlawan proklamator proklamasi Indonesia. Yang beliau lahir di wilayah Surabaya, tepatnya di Kabupaten Jombang, Kecamatan Ploso, Desa Rejo Agung, dekat dengan Stasiun Ploso. Lahirnya Soekarno di situ. Waktu itu masuk Karesidenan Surabaya. Itu menurut catatan ibunya sendiri, bahwa Soekarno lahir di Kecamatan Ploso. Bukunya yang menerangkan itu judulnya Buku Ibu Bangsa, dan kepunyaan saya sudah saya berikan kepada Ibu Rahmawati sebagai kenang-kenangan. Judulnya Ibu Bangsa, yang menyusun 7 profesor. Itu lahirnya Soekarno. Itu pertama. Yang kedua, siapakah yang nyusun itu? Yang kedua, D.R.S. Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera. Asal namanya Muhammad Ator, bukan Hatta. Kemudian berubah disebut Muhammad Hatta. Mengapa dinamakan Muhammad Ator? Ayahnya D.R.S. Muhammad Hatta itu mengidolakan tokoh tasawuf dunia yang nyusun kitab Mantiqut Thair, Fariduddin Ator. Ator itu artinya semebrak bau, semebrak harum baunya, itu namanya Ator. Ternyata namanya Pak Hatta itu harum sampai sekarang ini. Itu kedua. Yang ketiga siapa? Yang nyusun kumpulan orang siapa? Yang ketiga itu A.A. Maramis, lahir di Manado. Itu juga pahlawan nasional. A.A. Maramis lahir di Manado. Yang keempat siapa? Yang keempat Abi Kusno Cokro Suyoso, pahlawan nasional. Makamnya di Surabaya. Itu adiknya Bapak Cokro Aminoto. Namanya Abi Kusno Cokro Suyoso, pahlawan nasional. 5, Kiai Abdul Qohar Muzakir, Yogyakarta, yang pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah keluaran Fakultas Azhar Mesir. Kemudian lagi Kiai Wahid Hashim,
lahir di Jombang, pahlawan nasional. Setelah itu Kiai Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera. Itu pun orang besar Indonesia dan pahlawan yang menguasai 7 bahasa asing, yang pernah memberi kuliah di Al-Azhar Mesir, yang menggemparkan ulama-ulama Timur Tengah, itu Agus Salim. Selain itu siapa lagi? Master Ahmad Subarjo yang makamnya di Bogor. Ahmad Subarjo, Master Profesor Ahmad Subarjo, itu juga pahlawan nasional. Yang 9 Profesor Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto. 9 itulah 9 pahlawan nasional yang menciptakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menjadi kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia ada 3 nikmat besar yang menjadi sentral. 1, nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus. 2, nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Nomor 3, nikmat kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diciptakan di gedung nomor 18 Jakarta, Jalan Pejambon, tempat menciptakan kitab suci. Di hari apa? Di hari Jumat Kliwon, tanggal 12 bulan Rajab. Rajab itu bulan Syahrullah menurut hadis tadi. Bulan Rajab tanggal 12, hari Jumat Kliwon tahun 1346 Hijriah atau tanggal 82 Juni tahun 1945. Itulah terjadinya kitab sucinya Negara Kesatuan Republik. Itu nikmat agung. Jarang yang ingat itu nikmat agung. Ya, inti dari 9 pahlawan tersebut ada 3. 1, I.R. Soekarno. 2, Muhammad Hatta. 3, Master Ahmad Subarjo. Kenapa itu menjadi inti? 3 orang itu, 3 pahlawan. Pertama,
waktu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh pemuda-pemuda revolusioner, dibawa dari Jakarta ke Kerawang, Rengas Dengklok dengan maksud supaya mau memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Rengas Dengklok. Karena pada tanggal 15 Agustus belum diproklamirkan, didesak terus. Tetap Pak Karno tidak mau, walaupun dipotong lehernya. Saya tunggu nanti 17 Agustus, bukan 15 Agustus, bukan 16 Agustus. Nah, karena tidak mau, malam tanggal 15 diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Tapi ternyata di sana pun tidak mau memproklamirkan. Akhirnya siapa yang nyusul ke Rengas Dengklok bisa berhasil membawa ke Jakarta lagi? Ahmad Subarjo. Jadi disusul, dicari-cari, akhirnya ditemukan di Rengas Dengklok, Kerawang. Dibawa lagi ke Jakarta, tetap tanggal 17 tidak akan mau. Lain tanggal itu. Baca sendiri kitab Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, bab 4 nanti tahu masalah penculikan itu rahasianya. Setelah itu tanggal 17 malam 17 Agustus, hari Jumat lagi, jam 3 malam, yang nyusun teks proklamasi itu hanya 3 orang itu, I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, tidak ada yang lain. Itu yang nyusun. Disusun di mana? Disusun di rumahnya Laksamana Maida, Angkatan Laut Jepang. Tapi Jepang hanya meminjamkan rumah saja, tidak ikut-ikut. Karena pada waktu itu sudah dilarang, tidak boleh gerombol-gerombol di luar, di hotel dan. Tapi kalau di rumahnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Darat tidak berani mengudik-udik karena sudah ada budaya hormat menghormati antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Jadi antara Rikugun dan Kugun itu jalan. Jadi Maida hanya Laksamana Maida. Nah, di situ disusun di rumahnya Laksamana Maida. Nomor 1 waktu itu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 yang ditempati Laksamana Maida Jakarta. Sekarang menjadi gedung museum penyusun proklamasi. Tidak jauh dari lapangan Ikada atau lapangan Monas. Saya pernah menyaksikan ke sana.
Itu jadi yang menyusun teks itu hanya 3 orang tersebut. Yang menyusul lengkap 2 pahlawan ya Subarjo. Yang nyusun teks itu hanya 3 orang itu, yaitu Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Dan 3 orang itu pun yang ikut menciptakan kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sejarahnya. Apa yang saya sampaikan hanya singkat saja. Dan inti daripada inti kitab sucinya itu pun diletakkan di alinea yang ketiga. Alinea yang ketiga. Oleh sebab itu harus apal alinea yang ketiga. Yang bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ingat, bukan Maha Esa, Maha Kuasa. Dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, ingat kata-kata rakyat, rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kata-kata menyatakan itu namanya proklamasi, pengumuman, pemakluman, proklamasi dari kata-kata Prancis proklame, pengumuman. Itu harus difahami. Itu inti dari kitab suci. Oleh sebab itu siapa saja, dari mana saja, suku apa saja, apa kekuasaan kedudukannya, leweng dari kitab sucinya itu mesti akhirnya jatuh dan akan mengalami kekecewaan. Tidak bisa dipertahankan siapa saja. Ini sejarah yang telah dibuktikan di beberapa tahun. Siapa saja, tidak pandang golongan apa saja, partai apa saja orangnya, siapa saja, pasti akan jatuh. Tanpa didemo mesti jatuh sendiri. Karena menyalahi berkatnya Allah, rahmatnya Allah, kekuasaannya Allah. Mesti jatuh. Ingat-ingat lama ini. Banyak orang yang lupa sekarang ini, generasi penikmat lupa. Dilupakan oleh kedudukan, dilupakan oleh materi dan sebagainya, dilupakan oleh kekuasaan, merasa sesaat, tapi lupa akan yang akan datang. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, pada suatu saat di malam bulan Ramadan, ingat saya waktu itu peringatan yang ke-17 di waktu malam hening, sunyi senyap, saya membaca teks proklamasi dengan kacamata
rasa, periksa, karsa, bukan kacamata zahir. Saya baca proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Ingat, pemindahan, bukan panitia persiapan. Pemindahan. Hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa ini, bukan atas nama Republik, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta, bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden. Setelah saya membaca itu dengan kacamata rasa, periksa, karsa, meledaklah perasaan saya sampai meleleh air mata saya, sampai saya tidak sadar saya mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman waktu sekejap mata singgasana Bilqis datang di hadapan Nabi Sulaiman. Apa yang diucapkan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi la ghaniyyun karim. Itulah yang diucapkan. Saya tidak sadar waktu itu mengucapkan ayat itu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi la ghaniyyun karim. Saking takjub saya, saking kebanggaan nasional saya. Di situ ada kata-kata singkat dan sesingkat-singkatnya. Seperti kejap mata. Singkat, proklamasinya singkat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hanya sampai di situ saja proklamasi. Kemudian selanjutnya proklamasi janji. Janji akan memindahkan kekuasaan di waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal, mulai hal-hal itu, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Yang dimaksud saksama itu 27 orang, yaitu panitia pemindahan kekuasaan Indonesia, disebut PPKI, panitia pemindahan, bukan persiapan kemerdekaan, panitia pemindahan kekuasaan, PPKI. Itu yang dimaksud secara saksama. Dalam tempo mindah kekuasaan
berdirinya negara itu sesingkat-singkatnya. Bukan singkat, tapi sesingkat-singkatnya. Kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu singkat, tapi mendirikan negara ini sesingkat-singkatnya. Hanya kurang dari 15 menit. Tanggal 8 Agustus 45. Waktu itu apa intinya? Hanya 3 kalimat. Yang Maha Esa. Hanya itu saja. Yang Maha Esa. Kalau tidak ada 3 kalimat yang Maha Esa, tidak akan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu, jadi sejak sebelum tanggal 18 Agustus itu, Pancasila pertama bunyinya ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya, setelah kemerdekaan menjelang sidang yang akan menikah, ada usul dari Indonesia Timur, Ratu Hari-Hari, dari orang Kristen. Kalau 7 kalimat itu tidak dihapus, Indonesia Timur, Kristen Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Akan pecah. Kemudian berunding 5 orang. 1 Soekarno, 2 Muhammad Hatta. Soekarno tidak ikut. Muhammad Hatta. Nomor 2 Ki Bagus Hadikusumo, juga pahlawan nasional dari Jogja, pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian Master Hasan dari Sumatera. Kemudian Master Kasman Singo di Mejo. Nah, itu 5 orang berunding. Dan Kiai Wahid Hasyim, Muhammad Hatta, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo di Mejo, Master Hasan dari Sumatera. Itulah yang menghapus 7 kalimat di belakang ketuhanan, kemudian dimasukkan 3 kalimat yang Maha Esa. Kemudian ditanya, apa makna Maha Esa? Jawabnya Ki Bagus Hadikusumo, tauhid. Ya, di situ gigit jari. Tidak mau 7 kalimat, diganti 3 kalimat, setuju. Jadi akhirnya menjadi konsensus. Maka hati-hatilah itu. Kata-kata yang Maha Esa itulah hakikatnya yang dinamakan senjata.
super semar yang menghancurkan PKI. Tahun 66 bulan Maret tanggal 12 hancur komunis di Indonesia. 6612 Maret bulan 3, 12 itu ya 2 dengan 1, 1 dengan 2 ya 3. Kemudian tanggal 12 jadi tahun 66 bulannya Maret, tanggalnya 12 terlarang komunis di Indonesia. Dan 3 itu apa hakikatnya? Yang Maha Esa. Karena aliran komunis bertentangan dengan yang Maha Esa, hancur. Oleh sebab itu siapa saja sampai kapanpun orang akan udik-udik kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, pasti akan lugur, akan mengalami akhir kekuasaan kecewa, akan dicatat oleh sejarah. Buktikan apa yang saya katakan ini. Kalau saya nanti sudah meninggal, tidak menangi, anak cucu kita bisa membuktikan. Itu super semar, super samar, senjata yang super, ketuhanan yang Maha Esa. Biarkan saja orang udik-udik ketuhanan masa akan diganti ketuhanan-ketuhanan apa saja. Kalau ketuhanan yang masa tidak ada, akhirnya akan jadi ketuhanan tidak beridentitas. Ketuhanan apa itu? Apa ketuhanan waktu? Apa ketuhanan sengenge? Apa ketuhanan bulan? Identitasnya tidak ada. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini nih, sudah menjadi satu utama konsensus sudah antara nasionalis religius dan antara religius nasionalis sudah utama. Jangan diudik-udik. Siapa saja yang udik-udik, dari mana saja, apa saja kedudukannya, pasti akan lugur, pasti akan kena senjata super itu. Itulah sebabnya saya berkeyakinan negara kesatuan Republik Indonesia rahmatan lil alamin. Itu keyakinan saya. Rahmatan lil alamin. Ingatlah, ingat apa yang saya sampaikan ini. Ini masalah sentral dari segala sentral, pokok dari segala pokok. Tidak ada yang melebihi itu di Indonesia ini. Warga Toreko Siti harus ingat-ingat, harus syukur kita mempunyai negara kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang Maha Esa kecuali Allah. Jadi berkat Allah, rahmat Allah, kuasa Allah, itulah senjata yang paling super. Tidak ada yang melebihi di Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya merasa bangga warga Toreko Sidikiah diberi kenikmatan penonjolan. Kenikmatan penonjolan. Dikatakan penonjolan
karena tidak diberikan kepada organisasi lainnya, hanya organisasi dia sampai menjadi program nasional untuk membangun rumah layak huni. Padahal warga tidak ada yang kaya, sedangkan berapa yang dibangun. Itulah penonjolan, nikmat penonjolan. Sampai-sampai organisasi lain itu heran dan iri, heran, nyontoh tidak bisa karena itu pemberian Allah, bukan rekayasa mursyid. Itu pemberian anugerah dari Allah. Mana orang bangga bersedekah kalau tidak diberi anugerah dari Allah? Rasul telah berkata, as-shadaqatu syai'un ajibun, syai'un ajibun, syai'un ajibun, sampai 3 kali. Saya sebagai pimpinan Thariqah Siddiqiyah terima kasih atas lestarinya semangat kompak dianugerahi nikmat penonjolan kesadaran, penonjolan sedekah, penonjolan kekompakan. Nah, ini perlu disyukuri. Insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang lebih besar daripada nikmat penonjolan itu kalau kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.